Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Wijaya, mahasiswi S1 PJJ Informatika dengan NIM 230401020082. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan algoritma genetika dalam penyelesaian masalah optimasi rute pengiriman barang sebagai jawaban UAS mata kuliah kecerdasan komputasional. Dan saya mengambil tema tentang algoritma genetika. Hal yang melatar belakangi saya memilih tema ini yaitu meningkatnya kompleksitas sistem dan kebutuhan efisiensi tinggi. Pencarian solusi optimal terhadap berbagai masalah menjadi hal yang sangat penting. Salah satu permasalahan yang sering ditemui di dunia nyata, khususnya dalam bidang logistik dan transportasi, adalah penentuan rute pengiriman barang yang paling efisien. Permasalahan ini dikenal sebagai traveling salesman problem TSP, yaitu bagaimana menemukan urutan kunjungan ke sejumlah titik seperti kota, lokasi pelanggan, dan gudang dengan jarak tempuh total paling minimum. Permasalahan seperti TSP tergolong dalam kategori masalah optimasi kombinatorial yang sulit diselesaikan secara brute force karena ruang solusinya sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan cerdas berbasis kecerdasan buatan yang dapat meniru cara kerja alam untuk menemukan solusi mendekati optimal dalam waktu yang efisien. Salah satu metode yang terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah algoritma genetika. Algoritma ini meniru proses evolusi biologi seperti seleksi alam, crossover, dan mutasi untuk mencari solusi terbaik dari sekumpulan kandidat. Solusi algoritma genetik merupakan bagian dari cabang evolutionary computing dalam ranah kecerdasan buatan dan telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti teknik, kedokteran, keuangan, dan logistik. Tinjauan pustaka, sejarah dan konsep dasar algoritma genetika. Secara umum, algoritma genetika bekerja dengan membentuk sebuah proses solusi disebut individu terhadap suatu masalah. Proses pencarian solusi dilakukan dengan melakukan operasi seleksi, crossover, atau perkawinan, dan mutasi yang meniru proses evolusi di alam. Dengan prinsip ini, GA mampu mengeksploitasi ruang solusi yang sangat luas secara efisien dan seringkali menghasilkan solusi yang mendekati optimal, meskipun tidak selalu menjamin solusi absolut. Mekanisme kerja algoritma genetika yaitu inisialisasi populasi dalam kasus traveling salesman problem. Individu dapat berupa urutan kunjungan ke kota-kota. Yang kedua adalah evaluasi atau fitness function. Misalnya pada TSP, semakin pendek total jarak tempuh suatu rute, maka semakin tinggi nilai fitness-nya. Yang ketiga adalah seleksi. Lalu ada crossover, mutasi, dan terminasi. Representasi solusi dan fungsi fitness dalam TSP. Fungsi fitness dalam kasus TFC dapat dihitung sebagai total jarak dari seluruh perjalanan, dan GA akan mencoba meminimalkan nilai tersebut. Biasanya fungsi fitness dinyatakan dalam bentuk kebalikan dari jarak. Agar semakin pendek jaraknya, maka semakin besar nilai fitness-nya. Studi terkait dan aplikasi nyata definisi. Algoritma genetika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah algoritma dalam berbagai bidang seperti logistik dan transportasi, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Penerapan GA atau algoritma genetika untuk menyelesaikan TSP di mana algoritma mampu menemukan rute dengan jarak tempuh lebih pendek dibandingkan pendekatan greedy atau brute force, terutama ketika jumlah kota meningkat secara signifikan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan model matematis formal, mampu menangani masalah nonlinear dan multidimensional, efektif untuk ruang pencarian yang sangat besar, dapat dikomunikasikan dengan metode lain misalnya ANN Simulated Annealing. Kekurangannya yaitu tidak selalu menghasilkan solusi optimal, namun mendekati optimal. Terus waktu eksekusi bisa lama jika tidak dioptimalkan. Sensitif terhadap parameter populasi, tingkat, atau mutasi. Metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dan studi kasus simulatif. Studi literatur dilakukan dengan menelaah referensi terkait algoritma genetika, struktur mekanismenya, dan penerapannya pada masalah optimasi seperti traveling salesman problem. Selanjutnya, dilakukan simulasi kasus menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengimplementasikan algoritma genetika dalam mencari solusi rute pengiriman barang terpendek. Studi kasus yang diambil yaitu optimasi rute pengiriman. Kasus yang diangkat dalam makalah ini adalah optimasi rute pengiriman barang ke sejumlah titik atau kota oleh satu kurir atau kendaraan. Tujuannya adalah menentukan urutan perjalanan yang menghasilkan jarak total paling minimal, sehingga waktu pengiriman lebih cepat dan biaya operasional lebih efisien. Langkah-langkah implementasi algoritma genetika yang pertama adalah inisialisasi populasi, yaitu populasi awal terdiri dari sejumlah solusi acak di mana masing-masing solusi atau individu berupa urutan kunjungan ke kota-kota, contohnya kromosom A, D, C, B, E, artinya kurir berangkat dari kota A ke D, lalu ke C, B, dan kembali ke E. Yang kedua adalah evaluasi, yaitu fitness function. Setiap individu dievaluasi berdasarkan total jarak tempuh dari rute yang dibentuk. Fungsi fitness didefinisikan sebagai semakin kecil jaraknya, semakin besar nilai fitnessnya. Yang ketiga adalah seleksi. Yang keempat adalah crossover, yaitu dua individu induk disilangkan untuk membentuk individu baru dengan mengambil sebagian rute dari induk pertama dan melengkapi sisanya dari induk kedua tanpa duplikasi kota. Metode crossover yang umum digunakan adalah ordered crossover. Yang kelima adalah mutasi. Beberapa individu mengalami mutasi, yaitu pertukaran posisi dua kota dalam rute untuk menjaga keragaman populasi dan menghindari konvergensi prematur. Yang selanjutnya adalah evaluasi ulang dan iterasi. Tahapan eksperimen simulasi. Yang pertama adalah menentukan jumlah kota dan koordinatnya secara acak, lalu menghasilkan populasi awal secara random. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan proses seleksi, crossover, dan mutasi. Selanjutnya adalah mengevaluasi setiap generasi dan mencatat solusi terbaik. Lalu ada menampilkan hasil akhir berupa rute optima dan total jarak tempuh. Yang selanjutnya adalah menampilkan hasil dalam bentuk visual grafis. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Algoritma genetika merupakan salah satu metode pencarian berbasis evaluasi biologis yang banyak digunakan dalam penyelesaian masalah optimasi. Dalam proyek ini, algoritma genetika diimplementasikan untuk menyelesaikan traveling salesman program yang merepresentasikan kasus pengiriman barang oleh satu kurir ke sejumlah titik atau kota dan harus kembali ke titik awal dengan jarak total sependek mungkin. Studi kasus yang diangkat melibatkan 10 kota, masing-masing dilambangkan sebagai C, F, A, B, E, J, H, I, D, G. Tujuan algoritma adalah mencari urutan kunjungan yang menghasilkan jarak perjalanan terpendek. Implementasi algoritma genetika dalam optimasi rute. Yang pertama adalah representasi individu. Setiap solusi individu kromosom direpresentasikan sebagai urutan kunjungan seluruh kota. Contoh individu A, C, B, E, D, E, F, C. Oke. Yang kedua adalah fitness function. Fungsi fitness digunakan untuk mengevaluasi kualitas suatu rute. Semakin pendek total jarak tempuh, maka semakin tinggi nilai fitnessnya. Yang ketiga adalah operator genetika seperti seleksi, crossover, mutasi. Parameter simulasi, ukuran populasi 100 individu, jumlah generasi 100, probabilitas crossover 0,8, probabilitas mutasi 0,1. Tools dan teknologi, bahasa Python 3, library random NumPy, Matplotlib untuk visualisasi, dan sistemnya yaitu Jupyter Notebook. Hasil simulasi, setelah 100 generasi, algoritma menemukan rute terbaik dengan total jarak mendekati minimum. Contoh output dari program simulasi adalah sebagai berikut. Rute awal, acak total jarak 815.32 unit. Rute terbaik setelah evaluasi yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Total jarak 605.12 unit. Total waktu eksekusi rata-rata 2-5 detik. Dan visualisasi hasil. Oke. Analisis dan interpretasi. Yang pertama adalah efisien meningkat.
Total jarak berkurang secara signifikan dari rute acak ke rute hasil GA, menunjukkan efektivitas pendekatan evaluasi. Kedua, ada stabilisasi solusi. Setelah 80-100 generasi, perubahan nilai fitness semakin kecil, menandakan konvergensi solusi sudah tercapai. Keterbatasannya yaitu hasil tidak selalu optimal absolut tapi cukup mendekati. Kualitas hasil sangat dipengaruhi oleh parameter jumlah populasi, probabilitas, crossover, dan lain. Kemudahan implementasi algoritma cukup mudah diterapkan menggunakan Python dan tidak membutuhkan library pembelajaran. Kesimpulannya, yaitu algoritma genetika merupakan metode komputasi berbasis prinsip evolusi biologis yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan optimasi secara efisien termasuk pada kasus traveling salesman program yang kompleks dan berdimensi tinggi. Kedua adalah penerapan algoritma genetika untuk menyelesaikan permasalahan optimasi rute pengiriman barang menunjukkan hasil yang signifikan dengan menerapkan proses seleksi, crossover, dan mutasi secara berulang pada populasi. Solusi algoritma ini berhasil mengurangi total jarak tempuh dari rute acak ke rute yang jauh lebih efisien. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma genetika mampu menemukan solusi mendekati optimal dalam waktu yang relatif singkat tanpa membutuhkan pemodelan matematis yang rumit. Lalu adalah algoritma genetika juga fleksibel, dapat disesuaikan dengan berbagai jenis permasalahan optimasi lainnya seperti penjadwalan, perencanaan jalur, dan alokasi sumber daya. Okay. Untuk kedepannya lebih baik, maka saya memberikan saran yang pertama adalah pengembangan lanjutan. Algoritma genetika dapat dikomunikasikan dengan metode lain seperti simulated annealing atau neural network untuk memastikan solusi yang lebih cepat dan akurat. Lalu ada parameter tuning otomatis. Untuk meningkatkan performa, perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap kombinasi parameter seperti ukuran, populasi, tingkat crossover, dan mutasi. Ini adalah uji kasus real time, yaitu implementasi perlu diperluas pada data dan kasus real dari industri logistik atau sama-sama agar hasilnya dapat diuji dalam konteks dunia nyata. Yang keempat adalah visualisasi interaktif. Menambahkan visualisasi interaktif atau dashboard dapat membantu pengguna bisa memahami hasil optimasi dengan proses evolusinya secara real time. Oke, sebelum saya tutup, ada video yang bisa ditonton, yaitu tentang video implementasi algoritma genetika. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video implementasi penerapan algoritma genetika tentang rute pengiriman barang. Mari kita saksikan. Halo, balik lagi di channel J16. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi SiRuteku atau sistem optimasi rute pengiriman barang dengan metode genetik algorithm atau GA ya. Ini tampilan loginnya, dan kita login dulu. Ini adalah tampilan awal dashboard pada saat kita login. Di sini ada menu order, jadi kita simulasikan di sini punya banyak orderan. Kemudian di sini ada total kendaraan kita. Kemudian di sini ada statistik routes-nya, dan ini status dari rutenya sudah selesai atau belum. Yang di sini adalah tren per bulan, data statistik dari perjalanan order. Kemudian ada status distribusinya, kirim. Di sini ada status kendaraannya tersedia.
ini rute statusnya selesai, ini daily performance dari rute perjalanan. Jadi aplikasi ini untuk optimasi rute, misalkan kita punya suatu unit usaha, misalnya katakanlah kita punya usaha warung gitu ya, terus kita akan mengirimkan pesanan ke beberapa tempat, nanti rutenya akan dipilihkan oleh algoritma genetik algorithm. Jadi kemana dulu tujuan pertama, kedua, sampai selesai satu rute itu dibuatkan tujuan secara otomatis. Yang pertama di sini kita ke menu order dulu. Misalnya di sini kita akan buat order baru ya. Sini kita tes saja. Oh sebentar. Kita kelola dulu depot atau gudangnya. Misalnya di sini gudangnya di Jatibening. Ini kita ubah dulu Jalan Jatibening ya. Nomor telepon tutup, kita bisa pilih mapsnya. Misalnya bisa mendapatkan lokasi saat ini. Ubah misalnya kantor kita misalnya di sini di Geraha Cibening. Nah, ini adalah titik awal gudang kita untuk mengirim barang pesanan gitu. Sekarang kita sudah berhasil set gudangnya, kemudian kita kelola order dulu. Kita buat order dulu, misalkan kita mau mengirim ke 3 tempat. Misalnya kita pilihkan dulu petanya dulu ya. Kita akan misalnya mau ke daerah Pondok Gede, misalnya kita akan ngirim barang ke Pondok Gede. Kasih nih misalnya customer Pondok Gede. Misalkan gini, beratnya kita kirim 10 kilo misalnya. Waktu pengirimannya misalnya hari ini jam 23.00. Oke. Pengiriman 1 Pondok Gede gitu ya. Kita simpan, oke. Di sini udah masuk 1, dia pending. Kita buat lagi order berikutnya, misalnya kita mau kirim dari Pondok Gede, misalnya kita akan ke Jatimekar misalnya. Ya, nomor 5 kes 2 Jatimekar. Nomor telepon, jadi misalnya Jalan Raya Jatimekar. Kemudian beratnya misalnya di sini 10 juga. Pengirimannya misalnya hari ini tapi jam besok aja, misalnya jam 00:05. Kasih waktu pas Jatimekar 2. Simpan. Oke, sekarang kita udah punya 2 order yang masih pending. Kita tambahkan lagi, misalnya sekarang kita mau ke daerah Jati Asih misalnya. Asih kita jalan ke sini aja. Oke, misalnya ini Pondok kayak customer Pondok ke Jalan Galak. Akan dibuatkan rute secara otomatis dengan algoritma genetik algorithm tadi. Kita pilih kendaraannya. Kemudian di sini ada notes-nya ya. Ini adalah nilai default-nya.
di mana population size-nya 30, generation 100, crossover rate-nya 0,8, kemudian mutation rate-nya 0,1. Ini udah default parameternya. Jadi direkomendasikan menggunakan nilai ini. Ketika sudah dipilih rutenya, kita akan klik optimasi rute. Nah, ini akan dibikinin rutenya. Nah, ketika sudah ini kita sudah berhasil optimasi dengan generasi nilainya 21, skornya 0,05, jaraknya sekitar 18 kilo. Dengan waktu tempuh estimasinya sekitar sejam ya. Kita lihat detail rutenya. Nah, ini detail rutenya. Nah, di sini di map ini kita dibikinin rutenya ya. Ini adalah titik awal dan akhir kita akan kembali. Jadi rute pertama kita akan ke Pondok Kelapa, habis itu Pondok Gede, kemudian ke Jatimekar, kemudian ke Galaksi, ke Cikunir, baru balik lagi ke depotnya. Itu ya teman-teman. Nilai 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5, kemudian balik lagi ke, nah ini adalah rute yang dibuatkan oleh algoritma genetik algoritma tadi. Nah, nilai ini ada statusnya ya, start, kemudian ini deliver itu untuk yang hijau, nanti yang kuning ini masih pending. Nah, sekarang cara bacanya dari depot atau gudang kita mulai. Nah, sekitar 19